Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Inayatullah Zakiyah, NIM 23811302114 kelas B6. Saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Metode Studi Islam yang diampu oleh dosen Bapak Ansarullah SAG MAG. Saya akan membahas tentang ilmu kalam, aliran-aliran dan juga doktrinnya. Secara etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalam itu adalah perkataan atau kata terutama bagi Allah. Sedangkan secara istilah, menurut perspektif ilmu tauhid, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang ketuhanan atau ketauhidan, yaitu mengesahkan Allah yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan juga hasil pemikiran sendiri dari para ulama atau disebut ijtihad. Dalam perspektif mutakalimin atau ulama ahli kalam, ilmu kalam adalah ilmu yang mengandung dalil-dalil tentang akidah Islam berdasarkan dari dalil akal untuk menolak paham bid'ah yang menyeleweng, yang akidah tersebut adalah mazhab ulama salaf dan juga ahlus sunnah. Faktor pertumbuhan dan perkembangan ilmu kalam ada dua, yaitu internal dan eksternal. Internal yaitu dalam Al-Quran diungkapkan bahwa ada golongan yang menolak ketuhanan dan kenabian serta hal yang terkait. Lalu orang Islam yang menyebarkan Islam keluar wilayah menghadapi kesulitan dalam persoalan agama dan juga berpikir bagaimana caranya menyatukan nas-nas agama yang terlihat bertentangan. Setelah itu politik, di mana setelah wafatnya Rasulullah SAW terjadi perselisihan siapa yang akan meneruskan kekhalifahan beliau. Kemudian diawali konfliknya dari kematian Khalifah Utsman dan puncaknya pada Perang Siffin terjadi arbitrase menyebabkan ada golongan Syiah dan juga Khawarij, dan dari sana tumbuhlah aliran-aliran ilmu kalam yang lainnya. Pertama, Khawarij. Khawarij itu berasal dari kata kharaja yang artinya keluar, karena Khawarij itu keluar dari golongan Khalifah Ali. Khawarij itu menolak arbitrase. Tokohnya diantaranya adalah Nafi bin Al-Azraq dan Urwah bin Hudair. Doktrin-doktrinnya yaitu Khalifah harus dipilih oleh masyarakat Muslim, tidak harus orang Arab, boleh selamanya memerintah tapi harus adil. Kekhalifahan sebelum Ali itu tidak sah, tapi ketika Khalifah Utsman tahun ke-7 itu tidak sah. Kekhalifahan Ali juga itu sah, tapi setelah arbitrase tidak sah. Abu Musa al-Asy'ari, Amr bin As, dan Muawiyah itu dianggap penyeleweng. Orang yang berdosa besar itu adalah kufur dan harus dibunuh, dan orang yang menolak untuk membunuh itu adalah kafir. Al-Quran itu adalah makhluk dan manusia memiliki kebebasan untuk bertindak. Lalu orang yang baik harus masuk surga, orang yang jahat harus masuk neraka. Ada golongan Syiah, golongan yang sangat memihak dan memuliakan Khalifah Ali berserta keturunannya. Syiah itu ada yang bilang pendirinya adalah orang Persia, dan ada yang bilang terpengaruh oleh ajaran Yahudi. Di antara tokohnya adalah Jalaluddin Rahmat dan juga Haidar Bagir. Doktrinnya yaitu Khalifah harus harus diangkat melalui lembaga Al-Hali wal Aqdi dengan persetujuan masyarakat. Khalifah itu mempunyai otoritas yang sangat tinggi, kekuasaannya tidak terbatas dengan waktu, dan merupakan kepala negara setara kepala agama sesuai dengan wahyu Allah dan juga wasiat Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga, aliran Jabariyah berasal dari kata Jabaro yang artinya memaksa atau mengharuskan untuk melakukan sesuatu. Jabariyah itu menghilangkan perbuatan manusia dan disadarkan kepada Allah. Salah satu tokohnya adalah Jahm bin Sofwan. Di antara doktrinnya yaitu manusia melakukan sesuatu itu dengan terpaksa. Al-Quran itu adalah makhluk. Allah tidak bisa dilihat di akhirat. Surga dan neraka itu tidak kekal. Lalu ada aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah itu berasal dari kata Qadaro yang artinya itu mampu atau memiliki kekuatan, yaitu manusia memiliki kekuatan untuk melakukan tindakannya sendiri. Di antara tokohnya adalah Ma'bad al-Juhaini. Doktrinnya manusia itu memiliki kekuatan untuk melakukan tindakannya sendiri tanpa intervensi dari Allah, memandang takdir itu tidak ada, dan juga mengukur keadilan Allah dengan barometer keadilan manusia. Lalu ada juga Mu'tazilah, berasal dari kata i'tazala yang artinya menyingkirkan atau memisahkan dari sesuatu. Awalnya dari Majelis Hasan Basri muncul pertanyaan bagaimana orang yang melakukan dosa besar, lalu Wasil bin Atha mengatakan bahwa itu orang yang melakukan dosa besar itu masih beriman tapi bukan mukmin. Nah, doktrinnya itu kepala negara itu
tidak memiliki batasan waktu untuk berkuasa, dan juga hanya akal yang dapat menentukan apakah negara itu patut untuk didirikan. Lalu ada aliran Asy'ariyah atau disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Aliran ini disandarkan pada pendirinya yaitu Abu Hasan al-Asy'ari. Uh, Aliran ini berpikir bahwa sifat-sifat Allah itu ada padanya tapi bukan zatnya dan bukan selainnya. Di antara doktrinnya adalah akal dan wahyu. Allah berserta sifat-sifatnya, kriteria baik dan buruk. Kalau ada aliran Maturidiyah didirikan oleh Imam Maturidi, terbagi dua, Maturidi Samarkand dan Maturidi Bukhara, karena perbedaan dengan muridnya yaitu Abu Yusuf Al-Badawi. Doktrinnya adalah bahwa doktrinnya adalah bahwa orang yang berbuat dosa besar itu masih mukmin. Lalu ada lagi aliran Murji'ah dari kata irja yaitu menunda. Murji'ah ini memiliki perbedaan dengan Mu'tazilah, dan mereka menganggap bahwa orang yang melakukan percaya kepada Allah tapi menyatakan kekufuran dengan lisan itu masih dianggap mukmin karena iman itu hanya ada pada hati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.